Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas lagi pembelajaran kita ya. Kita sambung di tema 7 dengan judul tema kepemimpinan untuk kelas 6 SD MI khusus muatan pelajaran IPA yang secara garis besar materinya masih membahas tentang pubertas, jadi masih sama dengan tema 6 ya. Di sini cuma lebih dijabarkan aja lagi. Kita langsung aja ya. Ini Ibu akan bahas tentang perbedaan fisik laki-laki sebelum masa pubertas dan setelah masa pubertas. Ini juga sudah pernah Ibu singgung di tema 6 ya. Jadi pada masa sebelum pubertas, badan badan belum terlalu kuat. Nah, jadi setelah pubertas itu badan badan anak laki-laki atau remaja laki-laki menjadi semakin kuat. Yang kedua, sebelum masa pubertas, dadanya belum bidang. Nah, setelah masa puber, dadanya sudah mulai membidang. Kemudian pada masa anak-anak atau sebelum pubertas, laki-laki itu jakunnya belum tumbuh. Jakun itu seperti tonjolan yang ada di leher ya. Nah, ketika memasuki masa pubertas, nanti jakun anak laki-laki mulai tumbuh. Kemudian, yang keempat, kumis, jambang, dan jenggot belum tumbuh pada masa anak-anak. Nanti ketika setelah masuk masa pubertas, kumis, jambang, jenggot, dan mulai tumbuh ya walaupun belum terlalu kentara pertumbuhannya ya nanti semakin bertambahnya usia nanti juga pertumbuhannya akan menjadi lebih terlihat. Kemudian yang terakhir ini kelima, pada masa anak-anak atau sebelum masa puber, rambut halus atau bulu pada ketiak dan sekitar alat kelamin belum tumbuh. Nanti setelah masa pubertas, rambut halus yang tumbuh di ketiak maupun di area sekitar kelamin sudah mulai tumbuh. Seperti itu anak-anak ya, perbedaan fisik laki-laki sebelum masa puber dan setelah masa pubertas. Oke, kita menyikapi masa pubertas. Nah, jadi selama masa pubertas akan terjadi perubahan fisik dan perilaku yang dapat mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Nah, perubahan tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui cara untuk menyikapi masa pubertas. Berikut ini beberapa cara menyikapi masa pubertas. Perhatikan ya, di sini ada 5, Ibu akan bacakan satu persatu. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Kenapa? Saat masuki masa pubertas, tubuh kita ini akan lebih mengeluarkan banyak keringat anak-anak. Akibatnya, bau tubuh akan menjadi kurang sedap. Oleh sebab itu, kita sebaiknya mandi minimal 2 kali sehari. Selain itu, kita kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Masa pubertas juga merupakan masa pertumbuhan. Agar pertumbuhan tubuh maksimal, kita perlu mengonsumsi makanan yang sehat. Kita pilih makanan yang berasal dari bahan yang segar dan diolah dengan cara yang sehat. Selain itu, kita perlu berolahraga dan memperbanyak minum air putih. Yang ketiga, berhati-hati dalam bergaul. Nah, ini juga penting anak-anak. Saat memasuki masa pubertas, emosi kita itu mudah berubah. Kita juga cenderung menginginkan kebebasan. Oleh karena itu, kita sebaiknya memilih teman yang dapat mendukung kita dalam hal-hal yang positif, bukan sebaliknya ke arah yang negatif ya. Selain itu, sebaiknya kita menjaga diri dan berhati-hati saat bergaul apalagi dengan lawan jenis. Oke? Nah, yang keempat, memilih bacaan atau tayangan yang baik. Saat memasuki masa pubertas, rasa ingin tahu kita akan semakin meningkat. Untuk menyikapinya, kita dapat memilih bacaan dan tayangan yang sesuai dengan usia kita. Selain itu, kita perlu menghindari nih bacaan dan tayangan untuk orang dewasa. Kita tidak boleh ya, karena biasanya tayangan orang dewasa itu ada batasan usia dan tidak baik untuk disimak dan dilihat anak-anak ya. Jadi jangan sekali-kali kepikiran untuk melihat hal-hal seperti itu. Yang kelima, rajin beribadah. Saat masa pubertas, emosi kita tuh kan mudah berubah-ubah. Kita akan lebih mudah tersinggung, sensitif, baperan. Nah, oleh sebab itu, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita perlu mematuhi semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi itulah tadi kira-kira sikap yang perlu kita
persiapkan untuk menyikapi masa pubertas kita agar masa pubertas kita berjalan dengan baik dan tidak menyebabkan hal-hal yang tidak inginkan kepada diri kita. Lanjut ya. Nah, sekarang tadi Ibu sudah bahas ya masa puber laki-laki. Nah, sekarang kita bahas lagi perbedaan fisik perempuan pada masa puber dan sebelum dan setelah pubertas. Sama seperti laki-laki tadi ya, pada masa sebelum pubertas biasanya tenaganya itu belum terlalu kuat, badannya tidak terlalu kuat. Nanti setelah masa puber, badannya akan semakin kuat. Yang kedua, pinggul belum melebar. Nanti setelah masa puber, pinggul sudah mulai melebar. Kemudian yang ketiga, sebelum masa puber, wanita itu payudaranya atau anak-anak perempuan itu payudaranya belum membesar atau tumbuh ya. Belum tumbuh dan berkembang. Nanti setelah masa pubertas, payudaranya mulai tumbuh dan berkembang, membesar. Biasanya diawali dengan rasa sakit-sakit seperti itu ya. Kemudian nanti mulai tumbuh dan berkembang. Kemudian yang keempat, waktu zaman masih sebelum puber biasanya tidak sering berkeringat ya. Nah, tapi setelah masa puber jadi menjadi lebih sering berkeringat gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini sama seperti dengan laki-laki tadi ya. Sebelum masa puber, rambut halus atau bulu pada ketiak dan sekitar alat kelamin itu belum tumbuh. Nanti setelah masa puber, barulah rambut halus atau bulu di area ketiak atau sekitar kelamin mulai tumbuh anak-anak ya. Nah, ini jadi tadi perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah memasuki masa pubertas ya. Nah, ini ada poster ya yang menjelaskan tentang tips menyikapi masa puber. Di sini ada 6, coba kita simak satu-satu ya. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara menjalankan ibadah, misalnya ya, menjalankan perintah Tuhan, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Tuhan. Yang kedua, mencari informasi tentang pubertas. Kalian bisa baca buku, searching di internet, atau menonton video, atau bertanya dengan orang tua atau kakaknya. Jadi, supaya kita tahu nih, apa sih yang boleh kita lakukan saat masa puber, apa yang tidak boleh, perubahan apa yang terjadi agar kita tidak kaget dan siap untuk melewati masa pubertas kita. Kemudian yang ketiga, memilih teman bergaul yang baik. Sudah dijelaskan tadi ya, pilihlah teman yang mendukung kegiatan positif. Jangan mengikuti teman yang mengajak ke kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat atau cenderung negatif. Kemudian yang keempat, selalu berpikir positif dan beraktivitas yang positif. Ya, jadi jangan memikirkan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi, carilah aktivitas yang bermanfaat, misalnya mengasah kemampuan, menjalankan hobi, atau berkumpul dan bercengkrama dengan keluarga. Yang kelima, menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, organ reproduksi ini kaitannya dengan ini ya harus dibahas memang kan anaknya dengan alat kelamin. Jadi alat kelamin karena setelah masuk masa puber, alat kelamin laki-laki dan perempuan tuh mulai eh, tumbuh dan berkembang dan fungsi-fungsinya itu mulai banyak yang aktif seperti itu ya. Jadi harus dijaga kesehatannya. Nanti ada dibahas di belakang bagaimana sih cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Kemudian yang keenam, membersihkan wajah secara teratur. Nah, ini seperti yang Ibu bahas di tema 6 ya. Membersihkan wajah secara teratur ini kenapa? Karena pada masa puber itu remaja rentan akan yang namanya jerawat. Nah, jerawat itu tumbuh atas beberapa faktor sebenarnya. Ada memang yang faktor keturunan atau hormonal, ada juga yang karena wajah yang kotor, misalnya karena debu atau apa itu seperti itu ya. Jadi makanya harus rutin membersihkan wajah secara teratur. Oke, itu tadi 6 tips menyikapi masa pubertas melalui poster. Kita lanjut ya. Perbedaan ciri fisik setelah puber. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan anak laki-laki sebelum dan setelah puber, perempuan sebelum dan setelah puber. Nah, sekarang perbedaan apa sih perbedaan ciri laki-laki yang sudah puber dan ciri perempuan yang sudah puber? Oke, kita lihat ya. Nah, di sini perbedaannya adalah suara laki-laki itu semakin berat, kayak ngebas gitu suaranya ya, sedangkan perempuan tuh suaranya semakin nyaring setelah melewati masa puber. Kemudian,
kalau perempuan itu laki-laki itu akan tumbuh jakun pada leher, sedangkan perempuan tuh tidak akan tumbuh jakun pada leher. Jadi perempuan tuh nggak punya jakun ya anak-anak ya. Yang punya jakun hanya laki-laki. Kemudian yang ketiga, kalau laki-laki itu dadanya menjadi bidang atau melebar. Sedangkan kalau perempuan dadanya itu karena ada payudara ya, jadi payudaranya akan membesar, yaitu tumbuh dan berkembang. Kemudian, kalau laki-laki itu mengalami yang namanya tumbuh kumis, cambang, dan jenggot. Sedangkan perempuan itu tidak tumbuh kumis, cambang, dan jenggot. Laki-laki, pinggulnya itu tetap. Yang tadi yang melebar itu adalah dadanya, sedangkan pinggulnya tetap. Kalau perempuan, pinggulnya itu melebar. Nah, sama satu ada lagi ya. Nah, kalau laki-laki itu biasanya tanda pubernya itu diawali dengan mengalami yang namanya mimpi basah. Sedangkan kalau perempuan itu biasanya ditandai dengan mengalami yang namanya menstruasi. Itu hal yang nyata yang bisa kita lihat kalau misalnya seseorang tuh sudah puber atau belum. Seperti itu anak-anak ya. Ini yang selanjutnya ya, tips menjaga kesehatan reproduksi. Nah, jadi reproduksi itu berkaitan dengan tubuh kita, terutama ya bagian kelamin. Ya, jadi pembahasan ini memang sedikit sulit untuk dijelaskan, tapi harus Ibu sampaikan. Yang penting kalian paham maksud Ibu ya, karena Ibu tidak bisa menjelaskan terlalu detail, karena yang menyimak video ini ada laki-laki dan ada juga yang perempuan. Ya, jadi yang pertama, jadi Ibu ulangi lagi, alat reproduksi itu berkaitan dengan kelamin anak-anak ya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu mengenakan pakaian dalam yang menyerap keringat, baik bagian pakaian dalam atas maupun pakaian dalam bawah, agar tidak lembab seperti itu anak-anak ya. Kemudian, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Jadi minimal, itu paling sedikit anak-anak. Jadi pakaian dalamnya mandi pagi diganti, terus mandi sore diganti lagi pakaian dalamnya seperti itu ya. Supaya tidak ada bakteri-bakteri yang tumbuh atau ya pokoknya gitu supaya tetap bersih. Kemudian kalau pakai handuk, pasti pakai handuk kan di rumah ya. Gunakan handuknya yang bersih, kering, tidak berbau, dan kalau bisa handuknya kalau sudah mulai puber tuh pakai handuk pribadi. Jadi nggak sharing sama orang-orang rumah kalau punya. Kalau misalnya nggak punya, yang penting tetap dijaga kebersihan handuknya ya. Kemudian, nah di sini ini gambar, mungkin laki-laki tidak tahu ini gambar apa ya yang di pojok kiri bawah ini. Ini adalah gambar pembalut. Nah, pembalut ini biasanya sesuatu yang dipakai wanita saat mengalami yang namanya menstruasi setiap bulannya. Nah, saat menggunakan pembalut juga harus diganti minimal 2 kali sehari. Ya, jadi pembalut itu diganti 2 kali sehari minimal. Misalnya bangun pagi, ganti, nanti mandi sore ganti lagi. Terus misalnya nih pembalutnya sudah tidak mampu lagi menampung, itu bisa lebih dari 2 kali diganti. Ya, kalian kan pasti ngerasa nih, kalau udah mulai ngerasa nggak nyaman ya diganti aja pembalutnya. Selain juga membuat kalian nyaman, juga menghindarkan kalian dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Yang kemudian membersihkan organ reproduksi dari arah depan ke belakang. Nah, sekali lagi Bu sampaikan ya, organ reproduksi ini mengarah ke alat kelamin. Jadi dibersihkan dari arah depan ke belakang. Jangan terlalu kasar ya, tapi juga jangan gunakan apa ya namanya? Gunakan air yang bersih seperti itu anak-anak ya saat menyuci atau membersihkan organ reproduksi. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita bahas ya apa saja sih perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Kalian simak baik-baik, Ibu bantu bacakan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan manusia terbagi menjadi beberapa tahap. Tahapan tersebut meliputi masa balita,
kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Nah, masa remaja merupakan masa peralihan kalian dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa remaja disebut juga dengan masa pubertas. Saat memasuki masa pubertas akan terjadi perubahan pada tubuh. Perubahan tersebut dapat dilihat dan dapat juga tidak terlihat. Nah, perubahan yang tidak terlihat, misalnya tubuh mulai menghasilkan hormon reproduksi. Hormon reproduksi berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada perempuan, hormon reproduksi akan menyebabkan sel-sel telur menjadi matang. Sementara pada laki-laki, hormon reproduksi akan menyebabkan tubuh memproduksi sel sperma. Nah, apabila sel telur dan sel sperma bertemu menjadi pembuahan dan akan tumbuh menjadi bayi. Ya. Oke, lanjut. Remaja yang telah memasuki masa pubertas akan mengalami ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri pubertas antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, remaja perempuan akan mengalami yang namanya menstruasi atau haid setiap jangka waktu tertentu. Menstruasi biasanya terjadi 28 hari sekali atau 1 bulan sekali, bisa dikatakan seperti itu ya. Sementara itu, remaja laki-laki akan mengeluarkan yang namanya sperma. Nah, pada masa pubertas juga terjadi perubahan fisik pada tubuh remaja. Pada perempuan, payudaranya akan tumbuh untuk mempersiapkan pemberian ASI bagi bayinya kelak. Sementara pada laki-laki, otot laki-laki akan bertambah kuat. Hal ini diharapkan menjadi kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya kelak ya saat sudah dewasa atau saat sudah menikah. Seperti itu anak-anak ya. Oke, lanjut. Nah, persiapan menghadapi masa pubertas. Saat memasuki masa pubertas, akan terjadi perubahan pada tubuh kita. Remaja pasti akan mengalami perubahan fisiknya, perilakunya, dan pematangan fungsi reproduksi. Oleh sebab itu, kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi masa pubertas. Berikut ini persiapan yang dapat dilakukan untuk menghadapi masa pubertas. 1. Memilih teman bergaul yang baik. Maaf, jangan maaf ya. 1. Memilih teman bergaul yang baik. Jangan sampai salah bergaul dan terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan. Seperti pergaulan bebas, narkoba, dan minuman keras. Itu harus dihindari. Makanya harus memilih teman yang baik agar tidak diajak untuk melihat hal-hal seperti pergaulan bebas, narkoba, dan minuman keras. Ya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa saja itu perintah Tuhan? Beribadah, tolong-menolong, hormati orang tua, menjaga menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, terus menjauhi larangannya, misalnya itu tadi pergaulan bebas, narkoba, minuman keras, itu harus dihindari. Yang ketiga, menghormati orang tua dan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Nah, ini penting anak-anak ya, karena kan pada masa puber, anak-anak emosinya tuh labil, mudah baper, terus tersinggung. Nah, di sini peran orang tua sangat penting bagi kita untuk menasehati, membimbing, dan mengarahkan kita agar kita terhindar dari hal-hal seperti tadi, pergaulan bebas, narkoba, minuman keras, seperti itu anak-anak ya. Jadi, saat masa puber, kedekatan dengan orang tua itu harus dijaga dengan baik. Jangan kalau misalnya dinasehati orang tuanya, bete, baper, malah marah sama orang tuanya. Ya orang tua tuh menyampaikan kepada kalian hal yang baik karena orang tua tuh udah dewasa, pengalaman hidupnya lebih banyak dan pernah mengalami masa puber. Jadi tahu bagaimana mengarahkan kalian agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik atau merugikan. Kemudian yang keempat, berpikir positif dan melakukan hal yang positif. Contohnya mengembangkan hobi, bakat, dan minat. Ya. Nah yang terakhir,
Yang kelima, mencari informasi terkait pubertas dan kesehatan reproduksi. Itu bisa kalian cari di buku, bahkan di buku pelajaran kalian di kelas 6 ada tentang pubertas. Bisa cari di internet, ya, atau bertanya dengan orang tua, dengan kakak, dengan dokter, juga boleh. Ya, apalagi sekarang kan banyak nih, misalnya kalian malu nih bertanya sama orang tua, sama kakak, sama teman. Sekarang kan banyak nih aplikasi-aplikasi dokter yang kita bisa konsultasi ya, dengan nyaman itu bisa juga digunakan anak-anak ya. Oke, begitu saja penjelasan Ibu kali ini karena hanya menguatkan materi yang sudah pernah disampaikan di tema 6. Ya, jadi kalian dipahami baik-baik materinya. Terutama kalian harus bisa membedakan ciri pubertas laki-laki dan ciri pubertas perempuan. Yaitu penting karena di situ biasanya akan menjadi soal saat ulangan bahkan ujian ya. Nah, oke, seperti biasa materi yang Ibu ambil ini adalah materi yang Ibu kutip dari aplikasi rumahjuara.com atau siswacerdas.com. Kalian kalau ingin informasi lebih lanjut bisa langsung cek di sana ya. Tidak berbayar kok, gratis ya. Oke, jika ada masih hal-hal yang anak-anak kurang pahami, boleh tanya ke Ibu ya. Kita boleh japri ke Ibu atau kita buka diskusi di grup ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.